Kursinya ketinggian nggak Pak Ustaz? Nyaman nggak? Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata ila ruhi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyati wa qarabatihi minal anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum was sahabati ajma'in sumaila arwahil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din sumaila arwahil ulama'il amilin wal fuqahi wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wa awliya'il kauni ajma'in khususan ila sahibi musannif hadzal kitab Al Habib Abdullah Al Haddad summa ila syaihina murabbiruna Ki Haji Asnawi bin Haji Tahir wa syaihina Ki Haji Tabrani bin Haji Muhammad Tahir wa syaihina Ki Haji Mu'alim Syafi Hazami wa syaihina Ki Haji Mahrus Ali Lirboyo wa syaihina wa murabbiruna Ki Haji Nasiruddin bin Kaji Ahmad Zaid Cirebon wa syaihina murabbiruna Ki Haji Izzuddin bin Kaji Ahmad Zaid Cirebon wa syaihina Ki Haji Abdullah Abbas Cirebon
wa Syekhna Ki Haji Abdul Hadi, summa ila Syekhna Murabbina Ki Haji Hibatul Siddiq, summa ila Syekhna Murabbina Ki Haji Ubaidillah Isa wa Syekhna Murabbina Ki Haji Siddiq Fauzi, summa ila Syekhna Murabbina Ki Haji Muhammad Syatiri wa Syekhna Murabbina Ki Haji Kahmas Siddiq wa Syekhna Ki Haji Muhammad Ghazi bin Haji Qasim wa akhina al Ustaz Dr. Haji Maswan bin Haji Abdul Somad wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina ajmain wa khususan ila almarhumin wal marhumat min jamaah masjid Jami'at Taqwa bi annallaha yataghassana wa iyyahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa yu'li darajatihim wa yanfa'una bi ulumihim nas'aluka as-sihha was salama wal afiyah wal barakah syai'un lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qala alaihi salam iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Segenap para asatiza, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin jamaah majlis taklim dan muzakarah Masjid Jami'at Taqwa yang tentunya mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Masjid Jami'at Taqwa Bapak Ustaz Amsar Abdul Majid dan segenap para hadirin yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Namun sudah barang tentu tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya kepada para bapak, para saudara hadirin jamaah sekalian. Materi kita masih terkait tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah kamu akan Al-Quran. Jadi ini perintah fi'il amr, Iqra'. Domir antum jadi ikra'u. Ya, kalau antanya ikra', ikra', ikra'a, ikra'u. Karena yang diperintahkan kita sebagai umat Nabi Muhammad semuanya, makanya Nabi menggunakan domir jamak. Ikra'ul Qur'ana, bacalah kamu semuanya akan kitab Al-Quran. Nah ini ya artinya begitu pentingnya membaca Al-Quran. Sampai Nabi memerintahkan dengan fi'il amr, bacalah kamu ya Al-Quran. Sekarang alasannya apa? Ya kita disuruh membaca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Dia akan memberikan syafaat, dia akan memberikan pertolongan kepada ashabil Quran atau ashab tilawatil Quran. Orang yang suka baca Al-Quran nanti di hari kiamat itu Al-Quran datang ya dengan membawa pertolongannya. Tuh, jadi siap Al-Quran akan menjadi penolong, syafi'an. Ya, makanya beruntung tuh orang yang suka membaca Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran nanti ya Al-Quran itu menjadi penolong, menjadi syafi'an yaumal qiyamah. Di mana kita butuh banget pertolongan saat itu. Dan yang diberikan hak
oleh Allah ya Al-Quran. Kenapa Al-Quran bisa memberikan pertolongan? Karena orang tersebut cinta dengan Al-Quran di waktu hidupnya di dunia. Dia selalu membaca Al-Quran. Ya di samping membaca Al-Quran juga dia mengamalkan isi kandungan Al-Qurannya. Begitu Bapak Saudara. Bukan sekedar ya membacanya saja, tetapi mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kalau rajin baca tapi isi kandungan Al-Qurannya dilanggar terus, ya nggak boleh. Ya, misalnya di dalam Al-Quran ada ya ayat perintah aqimus sholah wa atuz zakah. Dibaca, tapi dalam hidup dan kehidupannya dia harus amalin, dilaksanakan sholat. Ya karena memang perintah Allah aqimus sholah wa atuz zakah, tunaikan zakat. Karena memang perintah dari Allah. Allah misalnya dalam Al-Quran ya bilang lagi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dibaca, amalin. Ya, bagaimana cara mengamalkannya? Wala taqrabuz zina, jangan kau dekatkan kepada perbuatan zina. Jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kepada perbuatan zina. Jangankan berzina, dekat aja sama perbuatan zina nggak boleh. Jangan baca Quran, tapi ya ngelanggar terus, ya nggak ada artinya. Begitu juga Allah bilang dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuh. Tuh, khamar, berjudi, menyembah berhala, mengandu, ya, mengundi nasib, itu semuanya termasuk perbuatan-perbuatan setan. Fajtanibuh, jauhkan. Nah, miras yang lagi ramai sekarang, ya harus jauhkan. Jangan kita baca Al-Quran, miras legal, ya repot. Ya, jadi jangan. Ya emang udah ketahuan 14 abad yang lalu udah dilarang sama Rasulullah. Jangan, nggak boleh. Ya itu namanya kita membaca Quran diamalin. Nah begitu. Jadi jangan sampai, walaupun ya hasilnya pajaknya gede misalnya. Ya jangan dilegalin lah. Nah seperti itu. Ya jangan sampai seperti itu. Ya karena kita umat Islam pantas. Ya kalau kita sebagai umat Islam setuju aja ya repot ntar. Ya karena kan innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Bahkan dalam hadis dibilang al khamru ummul khaba'is. Ya khamr itu induk daripada perbuatan keji, perbuatan kotor. Orang bisa berzina gara-gara miras. Kata siapa? Kata Nabi. Ya, orang bisa mencuri gara-gara miras. Orang bisa berzina gara-gara miras. Tuh, jadi sumber ya kejahatan. Itu namanya ya khamr. Nah, kalau dilegalin ntar repot. Ya. Nah begitu. Makanya ini kita baca Quran. Di samping baca Quran ya kita amalin. Karena memang ya begitu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Insya Allah nanti Al-Quran ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Dia akan datang di hari kiamat. Akan memberikan syafaat. Dan akan memberikan pertolongan. Kepada siapa? Li ashabih. Kepada orang-orang yang baca Al-Quran. Nah begitu. Ya makanya kita baca Quran amalin. Baca Quran amalin. Sebab ilmu itu kan bukan untuk dikumpulkan. Tapi untuk diamalin. Ya kita udah tahu kita amalin. Kita udah tahu kita amalin. Jangan cuma kita ngaji hanya untuk mengumpulkan ilmu aja. Ya ilmunya udah pinter. Tapi pengamalannya nggak ada. Ya jangan. Sayang. Nggak boleh. Nah seperti itu. Makanya Rasul bilang ikra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Seperti itu, saudara. Wa qala Aliun karramallahu wajhah, dan telah berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah
Man qara'al Qur'ana, siapa-siapa yang membaca Al-Qur'an wa huwa qaimun, sementara dia sedang melaksanakan fis sholati, di dalam salat, kana lahu bikulli harfin mi'atu hasanatin, maka ya dia akan mendapatkan ganjaran pahala setiap satu huruf itu 100 kebaikan. Ini paling tinggi nih Bapak Saudara. Jadi kata Sayyidina Ali, kalau ada orang baca Al-Quran, bacanya kapan? Pada saat dia lagi sholat. Bacanya kapan? Pada saat lagi sholat. Maka setiap huruf yang dibaca itu nilainya 100 kebaikan. Jadi paling tinggi. Makanya kalau kita lagi sholat, kita baca Quran. Masya Allah. Itu setiap satu huruf dinilai 100 kebaikan. Kan biasanya ya satu huruf dibalas dengan 10 ya. Seperti kemarin hadisnya. Ya, tapi pendapat Sayyidina Ali, kalau lagi sholat itu saat yang paling istimewa. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, satu hurufnya bukan lagi 10 dibalas oleh Allah, tetapi 100 kebaikan. Kita baca Fatihah itu baca Quran namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai selesai. 7 ayat. Pernah kita ngitung berapa huruf dari Al-Fatihah yang kita baca? Dari mulai Bismillah. Ya, sampai waladhdallin. Sampai nunnya tuh. Banyak gak kira-kira? Banyak. Ustaz pernah ngitung hurufnya ada berapa Ustaz? Belum pernah ya? Iya, kita belum pernah ngitung. Ya, seandainya kita ngitung, kadang-kadang lupa lagi. Nah, tapi yang jelas banyak sekali. Ya, itu di dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan huruf, ya hurufnya, bahkan tasdidnya, ya dijelaskan. Itu setiap huruf kalau kita lagi baca di dalam sholat, kata Sayyidina Ali, satu huruf itu balasannya 100 kebaikan. Masya Allah. Itu istimewa banget. Nah terus dilanjutin lagi. Waman qara'ahu, dan siapa-siapa yang membacanya, wa huwa qaidun fis sholati, sementara dia duduk di dalam sholat. Kalau tadi qaim, berdiri, sholatnya sambil berdiri. Ya, kalau ini sekarang sholatnya sambil duduk. Kana lahu bikulli harfin khamsuna hasanatan, maka bagi orang tersebut yaitu satu huruf nilainya 50 kebaikan. Kalau sholatnya sambil duduk. Kalau sholatnya sambil berdiri 100. Kalau sholatnya sambil duduk, ya itu 50. Kan sholat boleh nggak sambil duduk? Boleh kalau sholat sunnah. Kita mau melaksanakan sholat sunnah, berdiri bisa sebenarnya berdiri. Cuma kita nggak mau berdiri sambil duduk aja. Boleh nggak? Boleh. Cuma pahalanya dipotong ya 50%. Yang mestinya satu huruf dia dapat 100 kebaikan, tapi karena dia sholat sambil duduk, itu bukan lagi 100 kebaikan, 50 kebaikan. Tuh begitu. Kita nih misalnya mau sholat tahajud, kita mampu berdiri. Saya pengen sholat sambil duduk aja. Boleh nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa. Cuma tadi, ya pahalanya dipotong setengah. Begitu. Kalau kita baca Quran, mestinya kalau sambil berdiri dapat 100 kebaikan per huruf. Tapi sekarang kita sholat sambil duduk, yaitu dapatnya berapa? 50 kebaikan per huruf. Ada yang nanya, Ustaz gimana kalau seandainya saya sholat fardu, mau berdiri nggak kuat, kemudian saya sambil duduk. Boleh. Kira-kira dipotong kagak pahalanya? Kagak. Karena kondisinya uzur. Ya. Misalnya nih bapak atau kita kondisi lagi kurang sehat, kepala keliengan, muter. Kalau kita sholat sambil diri, wah nggak kuat dah nih. Ya bisa jatuh. Udah sambil duduk aja, nggak apa-apa boleh. Pahalanya sama. Sebab dia nggak mampu sambil berdiri. Nah kalau sholat sunnah, dia mampu sambil berdiri, masih boleh. Sambil duduk, cuma pahalanya dipotong. Gitu. Tapi kalau orang yang memang ada uzur, mau diri nggak mampu, sekarang dia duduk. Mau duduk kagak mampu, sekarang dia berbaring. Itu pahalanya enggak dikurangin. Karena alasannya ya sakit. Tapi kalau dia mampu
berdiri, tapi sekarang ini sholatnya duduk. Untuk sholat fardu, kagak sah. Saya mampu berdiri, mau sholat subuh. Saya males berdiri, saya mau duduk aja. Nggak boleh, kagak sah. Ya. Tapi kalau sholat sunnah boleh, tapi pahalanya separuh. Begitu. Itu bedanya ya, bedanya. Biar kita paham. Ya, jadi kalau sholat sunnah bisa berdiri boleh sambil duduk. Tapi pahalanya separuhnya dipotong. Tapi kalau sholat wajib mampu berdiri. Sekarang kita duduk, kagak sah sholatnya. Tapi kalau sakit, uzur, sah sholatnya. Dan pahalanya tidak dipotong sama sekali. Sama ganjaran pahalanya. Jadi ini cerita ya Sayyidina Ali tuh. Ya, kalau dia sholat sambil duduk, dia mampu berdiri. Tapi duduk emang boleh. Maksudnya sholat sunnah. Gitu. Dia mampu berdiri, tapi dia mau duduk. Ya, dia baca Quran. Ya, itu pahalanya 50 kebaikan, bukan 100. Ya, karena memang kalau dalam sholat sunnah, boleh-boleh saja. Mampu berdiri, tapi dia duduk. Waman qara'ahu kharijas sholati, siapa-siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat. Artinya dalam posisi dia bukan lagi sholat, dibaca Quran. Ya, seperti kita sekarang nih, baca Quran misalnya. Ya, ini namanya posisi kita di luar sholat. Tapi dengan catatan wahwa ala toharatin. Sementara dia punya ya air wudhu suci. Kana lahu bikuli harfin khamsun wa isruna hasanatan. Maka orang tadi akan mendapatkan ganjaran pahala setiap satu huruf 25 kebaikan. Punya wudhu ya, punya wudhu. Jadi kita baca Quran punya wudhu di luar sholat. Itu satu huruf akan dibalas dengan 25 kebaikan. Waman qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin, siapa-siapa yang membaca Al-Quran sementara dia enggak punya wudu, dibaca Quran enggak punya wudu di luar sholat, ya kana lahu bikulli harfin asru hasanatin, maka bagi dia akan mendapatkan pahala setiap huruf 10 kebaikan. Tuh. Kita enggak punya wudu, baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dapat pahala enggak tuh? Dapat. Setiap huruf yaitu dibalas dengan 10 kebaikan. Itu yang paling rendah ya. Itu yang paling rendah. Jadi yang paling rendah kita membaca Al-Quran tanpa wudhu di luar sholat tentunya. Itu ya satu huruf 10 kebaikan. Kalau kita mau taikin lagi, baca Quran punya wudhu di luar sholat, berarti satu huruf dibalas dengan 25 kebaikan. Tingkatin lagi, baca Quran di dalam sholat, tapi sambil duduk, misalnya sholat sunnah, ya berarti satu huruf dibalas 25 kebaikan. Tingkatin lagi, ya kalau kita ya sholat, saya ulangi yang tadi, kalau kita sholat sunnah sambil duduk, berarti setiap satu huruf dapat 50 kebaikan. Kalau mau ditingkatin lagi yang paling tinggi, kita baca Quran di dalam sholat sambil berdiri sholatnya. Ya, tentunya ini sholat sunnah yang dimaksud. Boleh duduk, boleh berdiri. Nah, itu nilainya sempurna. 100 kebaikan. Nah, begitu ya. Jadi dari 10 naik menjadi 25. Dari 25 naik menjadi 50. Dari 50 naik lagi menjadi 100 kebaikan. Jadi yang paling rendah tadi tuh, yang 10 itu. Ya, misalnya kita baca alif lam mim, itu dapat 30 kebaikan. Kapan kalau kita baca dapat 30 kebaikan? Kita baca ya saat itu kita nggak punya wudhu. Ya, kalau kita pengen tingkatin lagi, ambil air wudhu, bacalah Al-Quran. Ya, berarti 25 kebaikan. Kalau kita pengen banyakin lagi, tingkatin lagi, sholat sunnah sambil duduk baca Quran, dapat 50 kebaikan satu huruf. Kalau pengen sempurna, nah sholat sunnah misalnya, kemudian kita ya sambil berdiri kita baca Quran, itu nilainya sempurna, 100 kebaikan. Masya Allah, itu Bapak Saudara. Makanya boleh aja, Bapak misalnya ya pengen dapat nilai sempurna 100 kebaikan, baca surah Yasin dalam sholat.
Ya, misalnya sholat hajat. Usolli sunnatal hajat rokataini. Ya, ada alillahi ta'ala Allahu Akbar. Baca doa iftitah, habis baca doa iftitah, baca ya Al-Fatihah, habis baca Fatihah, rokat pertama baca surah Yasin. Ya, itu lumayan itu dapatnya, gede banget dah, 100. Entar rokat kedua baca surah Al-Waqiah. Ya, baca surah Al-Waqiah. Nah, itu sholat hajatnya udah 2 rokat aja, tapi bacanya itu. Rokat pertama surah Yasin, rokat kedua ya Al-Waqiah. Ya, itu 1 huruf dikalikan 100 kebaikan. Berarti kita ngamalin yaitu membaca Al-Quran di dalam sholat sambil berdiri punya nilai paling tinggi. Tuh begitu. Makanya waktu-waktu amalin. Ya, kita sholat hajat surahnya baca Yasin. Ya, itu begitu. Kemudian nanti ya ayat ya atau rokat yang kedua kita baca surah Al-Waqiah. Nah, Yasin sama Waqiah, oh itu hebat semuanya, mantep. Ya, itu baca dalam ya sholat sunnah hajat. Nah, itu silahkan. Itu nilainya paling tinggi dah tuh. Ya, 1 huruf berapa? 100 kebaikan. Begitu Bapak Saudara. Tadi ada yang nanya, Ustaz, emang itu boleh nggak kita baca Quran kagak punya wudhu? Ya boleh. Ya, yang kagak boleh ngapa? Megang, menyentuh mushaf. Ini Al-Quran kita pegang, kita nggak punya wudhu, nggak boleh. Ya, tapi kalau kita baca Quran nggak punya wudhu boleh nggak? Boleh Bapak. Ya, boleh. Saya nggak punya wudhu, saya mau baca Quran. Boleh. Cuma dapat pahalanya paling kecil. 1 huruf 10 kebaikan. Tapi kalau saya punya wudhu, ya itu baca Quran naik. Ya, jadi 25 kebaikan. Makanya kalau bisa kalau mau baca Quran, wudhu aja dulu. Tapi kalau kita mau megang Al-Quran, udah mesti punya wudhu. Karena mazhab Imam Syafi'i, yaitu haram hukumnya menyentuh, memegang Al-Quran tanpa punya wudhu. Ya, jadi harus punya wudhu. Tapi kalau membaca Al-Quran, boleh nggak punya wudhu? Boleh. Ya, tapi pahalanya paling sedikit 10 kebaikan. Kalau pengen ditingkatin, ambil air wudhu, baca Quran, 25 kebaikan. Kita mimpin tahlil, baca surah Yasin, baca surah-surah pendek, tapi kita punya wudhu, itu dapatnya gede. Ya, 1 huruf Al-Quran dapatnya 25 kebaikan. Tapi kalau kita kagak punya wudhu, nah berarti 1 huruf hanya dapat 10 kebaikan. Makanya yang mau baca tahlil, kalau bisa ambil air wudhu dulu. Untuk mendapatkan pahala lebih besar. Supaya surah Yasin yang kita baca, ya surah-surah pendek lainnya, ya yang kita baca itu nanti dikalikan per huruf jadi berapa? 25 kebaikan. Kan lumayan ya kelipatannya. Ya 10 sama 25 itu kan 15, lumayan. 15. Ya Allah. Kalau surah Yasin ya 1 huruf kelipatannya lebih dari 15 itu udah banyak banget. Ya itulah nilai yang paling banyak kita dapatkan. Makanya yang begini-begini nih kita amalin. Kita kalau mau ziarah kubur aja kita dianjurkan untuk berwudu ya. Itu kita mau ziarah kubur kalau bisa ambil air wudu. Ya walaupun boleh kita ziarah kubur nggak punya wudu boleh nggak? Ya boleh aja. Cuma ada etika ya ambil air wudu. Sehingga nanti doa-doa yang kita baca termasuk ayat Al-Quran ketika kita baca pahalanya beda. Karena kita punya wudu. Itu begitu rahasianya. Ya. Jadi ini kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa'lamu dan ketahuilah anna litilawati adaban zahiratan wa batinatan. Sesungguhnya di dalam membaca Al-Quran ada etika, adab zahir maupun adab batin. Ya, yang zahir itu yang nampak kelihatan. Kalau yang batin yang nggak kelihatan, adanya di hati. Nah itu, jadi ketika orang membaca Al-Quran, ya nanti di situ ada yang namanya adab, aturan-aturan mainnya. Baik ada adab zahirah, ada adab batinah. Wala yakunul abdu minat talina haqiqatal ladzina tazku tilawatuhum. Dan tidak ada seorang manusia dari yang membaca Al-Quran mencapai hakikat orang-orang yang bersih bacaannya.
wa yakunu minallahi, dan adalah dari Allah bimakanin, di satu tempat, hatta yata'adda bitilkal adabi, sehingga dia benar-benar melaksanakan adab-adab tersebut. Jadi kalau kita pengen dapat nilai yang sempurna di dalam membaca Al-Quran, berarti adab-adab ini harus benar-benar kita laksanakan, baik adab zahirah maupun adab batinah. Wa kullu man qassara biha wa lam yatahaqqaq biha lam takmul tilawatuhu. Siapa-siapa yang lalai, ya dia tidak merealisasikan ya tentang ya adab-adab ketika mau membaca Al-Quran, maka bacaannya enggak sempurna. Makanya jangan sekedar baca doang. Ketika kita mau baca Quran, ya itu harus kita benar-benar siapkan adab-adab membaca Al-Quran, baik zahirah maupun batinah. Ya, insya Allah sempurna bacaannya. Tapi kalau enggak, maka tidak akan sempurna bacaannya. Walakinnahu la yahlu fi tilawatihi, akan tetapi tidak sunyi di dalam membacanya min sawabin, dari ganjaran pahala. Tapi tetap ya itu dapat pahala. Kalau dapat pahala insya Allah dapat. Cuma enggak sempurna bacaannya, lam takmul, walaupun tetap ya ada pahalanya. Walahu fadlun ala qadrihi, dan dia memiliki keutamaan atas ukurannya. Famin ahammil adabi wa akadiha, di antara adab yang paling penting dan yang paling dianjurkan, ayyakuna tali fitilawati mukhlishan lillahi ta'ala. Hendaknya para pembaca pada saat membaca Al-Quran mukhlishan lillahi ta'ala, benar-benar ya landasannya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Ini etika yang pertama yang paling penting. Kaitannya dengan keikhlasan. Saat kita baca Quran, tolong mukhlishan lillah. Para qori juga begitu. Jangan baca Quran karena amplop. Ya. Nah kalau baca Quran karena amplop, ya udah kagak bakalan dapat pahala. Begitu. Amplopnya gede lamaan dikit. Ya. Amplopnya kecilan dikit, 2 ayat aja. Ya. Nah ini udah kagak mukhlison. Iya, gitu. Apalagi udah dibisikin dulu. Ya, Ustaz, tolong bacanya lama dikit ya. Insya Allah panitia udah nyiapin tebel no amplopnya. Wah, bener 1 jam dibaca. Ya, udah kagak dapat pahala itu yang begitu. Ya, Masya Allah. Apalagi ada qori, ya dikasih sama pengurus, sama panitia, amplopnya kurang pakai nelpon. Ya mohon maaf Ustaz, saya nggak biasa dibayar segini, kurang. Tolong transfer lagi. Masya Allah. Ini udah kagak bener nih, yang begini udah kagak bener. Ya. Jadi pembaca Al-Quran niatkan mukhlishan lillah. Sebab dulu ada yang pernah ngomong sama saya, Ustaz, si A tuh qori, ya saya kasih amplop sekian, ditelepon ke saya di WA, ya katanya kurang, tolong ditransfer lagi, dikirimin nomor rekeningnya. Ya. Maksud sampai begitu sih. Ya. Jadi jangan. Sama mubalik juga begitu. Ya, penceramah juga nggak boleh begitu. Kan namanya ngotorin dirinya sendiri. Itu. Sekarang kan begitu rata-rata. Ya. Berani manggil saya, bayarnya sekian. Astagfirullahaladzim. Ya. Jangan. Itu udah kagak bener. Saya punya guru bilang, ya yang begitu mah udah nggak bakalan bener. Ya. Kalau udah dibisniskan. Ya. Ini sekarang udah banyak dibisniskan masalah. Ya. Jadi kamu tahu ngundang saya syaratnya. Kalau kawasan sana sekian. Kalau kawasan sini sekian. Udah ditentuin. Nggak usah. Ya baca Quran apalagi. Al-Quran itu kitab suci. Ya Masya Allah. Jangan dijadikan target ya untuk nyari bisnis di situ. Ya itu makanya syarat pertama adabnya apa? Yang paling penting. Yang paling aham dan akad. Tuh kata Al-Habib Abdul Al-Haddad. Adab yang paling penting dan paling ditekankan ayyakuna tali fitilawatih mukhlishan lillahi ta'ala. Hendaknya orang yang membaca Al-Quran itu semata-mata ikhlas lillahi ta'ala. Makanya benar-benar ikhlas. Makanya orang-orang tua kita dulu kadang-kadang kalau orang yang musabakoh itu udah dikagak mau aja. Ya karena takutnya udah kagak ikhlas aja. Kan susah untuk ya menggapai keikhlasan dalam musabakoh tilawatil Quran. Nah begitu. Jadi ini yang pertama. Terus wa muridan biha wajahul karim.
Dan keinginan dengan membaca Al-Quran itu semata-mata mengharap keridhaan Allah yang mulia. Tuh, jadi ikhlas semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarruba ilaihi, dan dengan membaca Quran niatkan untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal fauza bisawabihi, dan bahagia dengan mendapatkan ganjaran pahala. Wa alla yakuna muraiyan, dan juga enggak boleh ria. Tuh, baca Quran enggak boleh ria. Semakin dipuji-puji semakin melengking suaranya. Toib, toib, wah mungkin jadi. Ya, begitu. Jangan. Ya. Ini nih yang udah sekarang berat sekarang. Ya Allah, sekarang ya udah berat-berat sekali. Kalau kita baca kitab-kitab begini nih, ya kita usap-usap dada rata-rata. Ya Allah. Makanya kita belajar untuk diri kita lah. Minimal kita yuk kita perhatiin. Ya, jangan sampai ada tuh ya hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi jangan ria. Ya, ketika kita baca Quran, orang mau sohorin, orang mau kagak, udah biasa aja. Nah, begitu. Wala mutasanni'an, jangan dibuat-buat. Kan ada orang baca Quran, Masya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang banget. Masya Allah. Dulu waktu saya ngaji sama Mu'alim Syafi'i Hazami, ya beliau cerita begini. Saya dulu ada qori baca Quran, panjang banget tuh. Kemudian dia sama Kiai Zayadi lagi berdua, lagi ngobrol sama Kiai Zayadi. Kiai Zayadi ngomong begini, ya itu mad apa tuh? Ya kata Mu'alim Syafi'i nanya kepada Kiai Zayadi, ya itu mad apa yang lagi dibaca? Kata Kiai Ahmad Zayadi, mad ular koros. Nah, begitu. Dibilang mad ular koros. Panjang. Ya. Saya lagi ngaji tuh sama beliau begitu. Makanya ya kalau ada qori sekarang, ya Allah, itu baca mad aridus sukun panjang banget dah. Ya. Itu dulu waktu saya ngaji sama Mu'alim Syafi'i aja begini. Dibilang, ya ngobrol-ngobrol, ya kata Kiai Zayadi, mad ular koros. Begitu. Ya, Masya Allah. Makanya jangan dibuat-buat. Ya. Wala mutazayyinan lil mahlukin, dan jangan berdandan berhias di makhluk, di depan makhluk. Ya, jangan tuh. Ya. Wala taliban bitilawati syai'an. Nah, ini nih. Dan dia tidak boleh mencari bitilawati dengan sebab membaca Al-Quran syai'an, sesuatu minal huzuzil ajilah, dari bagian-bagian yang disegerakan, termasuk amplop. Tuh begitu. Kalau orang ngasih, ya terima. Jangan berharap. Begitu. Apalagi pakai dibilang kurang. Ya, pakai SMS minta ditransfer lagi. Nah, ini udah nggak bener. Ya, itu. Kalau dia baca ya baca aja. Ya masalah orang mau kasih, ya itu udah. Alhamdulillah aja. Tapi jangan berharap. Jangan berharap. Makanya saya dulu dikasih tahu sama orang tua saya, kalau seandainya nanti lu ngaji ya di mana-mana ada orang ngasih, ya itu jangan ada rasa pengen, ya. Kalau orang kasih ya terima, tapi ya jangan sampai ada harapan kepengen minta. Nah, seperti itu. Itu diistilahkan sama orang tua saya dulu namanya busra ajilah. Ya, sehingga mudah-mudahan itu jangan sampai meluputkan pahala nanti di akhirat. Itu karena kita nggak berharap. Ya, nggak berharap. Nah, seperti itu. Ya, jadi orang tua saya itu sampai hal-hal yang begitu. Makanya dulu orang tua saya pesan sama saya, lu kalau mau ngajar jangan ngarepin kaya. Jangan. Ya, kalau mau kaya dagang. Tuh, kalau mau kaya dagang sono. Orang kalau kaya, insya Allah kalau dagang kaya. Sebab kita modal ya 100.000, kita mau jual 1 juta boleh nggak? Boleh kalau ada yang mau. Ya, bener nggak? Iya, namanya orang dagang bisa kaya. Gitu. Tapi kalau jadi guru mah jangan berharap kaya. Tapi berkah. Tuh, saya ingat banget begitu. Mudah-mudahan berkah. Tuh begitu. Kalau mau kaya jadi pedagang. Ya kalau jadi pedagang, hari ini dibeli mobil pantas, besok dibeli tanah pantas, dagang. Kalau PNS jangan berharap kaya. PNS gajinya ketahuan,
Ya, golongan 3A berapa, 3B berapa, 3C berapa. Kalau sekarang dia kaya, perlu ditanda tanya, nih, kok miliaran duitnya? Dari mana gajinya? Tuh begitu. Tapi kalau dia jadi pedagang, bisnis bisa. Makanya saya ingat banget tuh, ya seperti itu. Ya, jadi jangan berharap kaya. Ya, tapi mukhlison, ya benar-benar ikhlas. Udah, mudah-mudahan berkah. Insya Allah berkah aja dah. Bukan berharap jadi orang kaya. Makanya guru-guru jangan berharap jadi kaya, jangan. Ya, tapi berharap berkah aja, berkah. Mudah-mudahan. Ya, makanya kalau guru-guru ngomongin amplop kagak pantas rasanya. Ya, itu orang tua saya paling kagak suka. Ya, apalagi kalau penceramah ngomongin amplop, amplop mulu dari awal sampai akhir tuh ceramah isinya. Ya, wah, udah gitu ngomongin amplop, dia lupa dikasih amplop. Ya, ini cerita, ya, ini mau balik cerita mau balik. Dia ngomong dari awal sampai akhir amplop mulu. Panitianya kelupaan ngasih amplop. Ya, ya Allah. Bukan disengaja, bukan. Dilupa. Udah pulang, sampai di rumah, di kantong. Nah, ini amplop masih ada sama saya. Begitu. Dianterin lagi. Kata penceramahnya, lah saya belum bisa tidur, ini amplop belum ada katanya. Iya, ya Rabbi ya Karim. Ya, itu begitu. Ya. Iya, makanya Masya Allah. Jangan deh, jangan. Ya, itu saya ingat banget. Ya, jadi kita ya benar-benar ya berharap lillahi ta'ala. Kalau diberikan itu urusan orang lain. Ya, tapi kita jangan ada harapan. Ya, apalagi banding-bandingin. Oh, kalau di masjid sana amplopnya sekian, kalau di masjid sana amplopnya sekian. Khotib begitu, di masjid ini amplopnya sekian, di sana sekian. Oh, kalau amplop gedean dia lebih rajin. Kalau giran yang kecilan males ah. Nah, ini udah kagak ikhlas dah tuh Pak yang begitu. Ya, jangan. Pokoknya kita mah di mana jadi muazin kayak jadi apa kayak, udah jangan banding-bandingin. Oh, di masjid sana saya jadi muazin dikasih sekian, tapi di masjid ini kok dikasih sekian. Udah nggak usah cerita. Ya, itu orang ngasih, nggak dikasih juga kita nggak pernah berharap. Begitu. Ini penting. Ya, penting jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah seperti itu. Ya, makanya dibilang wala taliban bitilawati syai'an ya minal huzuzil ajilah. Masya Allah, ini kalau kita bisa amalin nih, cakep banget udah. Ya, tuh. Jadi wala taliban bitilawati syai'an minal huzuzil ajilah. Jadi jangan sekali orang baca Quran ya karena meminta dengan bacaannya sesuatu dari bagian-bagian yang ada di dunia. Jangan, ya. Pokoknya udah baca-baca aja. Terserah, ya itu nanti setelah dibaca jangan ada harapan apa-apa. Ya itu seperti itu. Saya kira cukup sampai sini. Ingat waktu nanti baru wal a'rad. Masih masalah adab-adab etika ketika kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.